Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan seminar fisika di semester genap tahun 2021-2022 di program studi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Jadi mata kuliah seminar fisika ini berada di semester 6 ya. Jadi semester 6 ibaratnya tahun depan saudara itu udah lulus gitu tahun depan, karena tahun depan itu saudara udah mulai masuk di semester 8 yaitu mata kuliah skripsi, dan itu harus segera lulus tepat waktu gitu kan, karena intinya itu kuliah itu cari masalah gitu kan. Jadi saudara kalau emang kuliah ya harus diselesaikan masalahnya, jangan sampai ditunda-tunda, nunda sebulan, 2 bulan, akhirnya ternyata udah nunda 1 tahun nggak kelar-kelar kuliahnya. Kan yang rugi kan kalian, rugi biaya, rugi waktu, rugi kesempatan, dan lain-lain akan rugi semuanya. Nah, untuk di pertemuan awal di mata kuliah seminar fisika ini, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan RPS-nya, gitu kan. Nah, nanti RPS ini sama materi-materinya akan saya share melalui grup WA grup, jadi nanti bisa dibaca ulang kalau nanti terlalu cepat penjelasan di sini. Nah, di sini di mata kuliah seminar fisika itu ada 4 dosen gitu kan. Ada Pak Dasmo, ada saya sendiri, ada Bu Indika, ada Bu Irnin. Itu nanti mengajar di kelas reguler pagi maupun reguler sore. Nah, untuk di kelas non reguler kebetulan saya yang mengajar, itu seperti ini. Jadi mata kuliah seminar fisika itu SKS-nya 3, dan ini termasuk mata kuliah yang pendukung ketika nanti saudara masuk ke mata kuliah seminar praskripsi di semester 7. Jadi di sini awalnya. Nah, kemudian di sini banyak, ada capaian pemberian lulusannya ada 19. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya itu mampu melakukan penelitian secara mandiri atau kelompok yang dapat digunakan untuk memberikan petunjuk pada pemangku kepentingan dan memilih berbagai penyelesaian masalah di bidang fisika dan pendidikan fisika. Jadi ini intinya seperti ini. Nah, kemudian CPMK-nya ada 8, deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah seminar fisika membahas suatu topik fisika atau pembelajaran fisika atau aplikasi pembelajaran atau teori pembelajaran fisika. Jadi yang terkait dengan pendidikan fisika itu kan bisa bicara tentang pembelajaran fisikanya maupun di fisika terapannya. Nanti ketika saudara skripsi itu, kalau emang saudara tidak terlalu suka membahas dalam proses pembelajaran fisika pendidikan fisika, tugas akhirnya boleh ke fisika terapan, misalkan praktikum di laboratorium ataupun praktikum di lapangan sekalian, itu seperti itu dipersilahkan. Nanti pembimbing skripsinya pun akan disesuaikan dengan tema riset yang akan saudara angkat gitu. Nah, topik-topik fisika atau pendidikan fisika dapat dipilih mahasiswa sendiri atau yang disarankan oleh pembimbing, ini seperti ini. Nah, kemudian ini terkait pertemuan 1, nah ini kan rencana gitu. Nanti kalau emang nggak sesuai rencana itu kan hal yang wajar gitu kan. Ibaratnya udah ada rencana yang seperti ini, nah nanti saudara kan bisa eh, apa? Bisa membaca sendiri, nanti akan saya share terkait RPS-nya. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama, ini materinya sudah disiapkan. Saya akan coba view full screen. Nah, jadi di mata kuliah pertama ini, pertemuan pertama ini terkait dengan orientasi ruang lingkup seminar fisika, gitu kan. Nah, indikator dan bahan kajian. Indikator itu mampu memahami orientasi ruang lingkup seminar fisika dan karya tulis ilmiah. Mungkin saudara udah pernah dengarlah terkait dengan karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, itu hal-hal kata-kata yang seharusnya itu nggak asing gitu kan di telinga kalian. Karena ketika sudah masuk semester 6, 7, 8, nah itu harusnya sudah mulai eh, sering baca-baca artikel. Nah, nanti kalau ada, Pak, baca artikelnya di mana sih? Apakah harus beli di jurnal? Nggak, baca artikel di jurnal. Karena jurnal itu udah banyak yang online. Saudara minimal kuasailah mengeksplor di Google Scholar itu seperti apa. Apalagi kalau nggak salah itu di semester ini kan banyak yang ikut PKM nggak ya dulu ya. Nah, kalau ada yang pernah ikut PKM mungkin ini hal yang udah biasa lah, nggak perlu di apa, bukan hal yang
baru gitu kan. Nah, apalagi ada juga yang ikut program MBKM, yaitu kampus mengajar di kelas ini kalau nggak salah. Nah, bahan kajiannya apa? Bahan kajiannya terkait dengan orientasi ruang lingkup seminar fisika dan karya tulis ilmiah. Nah, di sini itu kita akan memberi jaminan untuk nilai A gitu kan. Jadi saudara akan dapat nilai A itu gimana? Nah, ini ada syaratnya. Yang pertama itu ada 6 syarat. Yang pertama itu kalau diterima untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Misalkan tulisan saudara diterima, ada LOA-nya gitu kan, letter of acceptance, atau dipublish di sebuah jurnal ilmiah nasional, baik terakreditasi ataupun tidak terakreditasi, tapi lebih baik yang terakreditasi. Atau saudara artikelnya itu nggak mau dipublish di jurnal, mau diseminarkan di seminar nasional, nanti artikelnya itu akan dipublish di sebuah proceeding, itu akan dapat nilai A juga. Atau saudara biasa sering nulis nih, kemudian tulisannya mau dimuat di media massa yang bereputasi, misalkan yang udah punya nama Kompas, Media Indonesia, ataupun yang lainnya, atau di Tempo, nah itu dapat A juga. Kemudian yang keempat adalah lolos PKM atau pendanaan sejenisnya. Nah ini udah otomatis, jadi saudara ketika nanti ada program PKM kan sekarang udah dibuka nih. Nah ternyata lolos pendanaan, nah itu udah pasti dapat A lah, udah nggak perlu ikut kuliah ini, kamu fokus ke ngerjakan PKM itu pasti dapat A. Nah selain itu kan PKM itu kan sekarang dapat konversi juga, konversi SKS. Nah itu kalau nggak salah itu kalau sampai pendanaan itu maksimal 7 SKS gitu. Kalau sampai lolos tahap internal itu 1 sampai 2 SKS. Nanti akan saya jelaskan lah kalau di pertemuan selanjutnya. Atau finalis dalam kegiatan LKTI gitu kan. Nah ini misalkan ada lomba-lomba karya tulis ilmiah nih yang diselenggarakan oleh beberapa kampus, ikut juara 1, juara 2, juara 3, itu juga dapat A gitu kan. Nah selain dapat A itu nanti juga dapat pengajuan beasiswa prestasi, misalkan kalau juara 1 dapat free SPP berapa semester, juara 2 berapa semester, jadi kan untungnya itu berlipat. Untungnya saudara juara punya kebanggaan, dapat nilai A, kemudian dapat beasiswa, plusnya 3 coba ya kan. Nah, itu seperti itu. Atau produk mendapatkan HKI, paten dan sejenisnya. HKI ini biasanya hak kekayaan intelektual, itu kan bisa sebuah misalnya buku, kemudian bahkan video aja itu juga bisa menjadi HKI. Tapi nanti videonya apa ya, video terkait dengan pembelajaran, nggak hanya video misalnya ngevlog apa jalan-jalan, ngevlog kuliner, itu kan nggak ada hubungannya, itu nggak seperti itu. Atau saudara punya media pembelajaran kayak flipbook ataupun yang lainnya, atau komik fisika, nah itu terus di HKI atau patenkan, nah itu juga dapat A. Itu jadi mudah untuk kuliah di seminar fisika ini, mudah syaratnya. Jadi ada 6 cara untuk mendapat nilai A, itu udah dapat jaminan nilai A. Nah ini prestasi mahasiswa program studi pendidikan fisika ini yang lama nih, yang baru itu lebih banyak lagi gitu kan. Masa iya sih kamu nggak mau gitu kan fotonya dipajang di Instagram Unindra, diucapin banyak selamat, nah, itu kan prestis kebanggaan buat kalian gitu. Jadi kalau meskipun Anda ini mahasiswa non reguler, jangan membatasi, oh Pak saya kan mahasiswa non reguler ya, nggak seperti itu. Yang namanya statusnya mahasiswa itu sama, mau reguler non reguler punya kesempatan untuk berprestasi. Jadi seperti itu. Jadi jangan membatasi diri kalian sendiri. Ini ada juara 2 lomba pameran produk mahasiswa di IPB, ada kompetisi media pembelajaran di Unindra, juara 1 di Unila Lampung, lomba poster UHAMKA, LKTI di UPI, kemarin terakhir ada di mana tuh? Di UAD, ada juga yang lomba fotografi. Nah, itu silahkan ikuti. Jadi bebas, namanya sekarang udah Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih. Jadi kamu wah, itu udah kesempatan kamu untuk mengembangkan kompetensinya. Tuh. Nah, kok kalau kalau yang udah jadi guru gimana ya? Silahkan, misalkan kamu ingin daftar jadi guru berprestasi gitu di sekolahnya atau di tingkat kecamatan atau di tingkat nasional. Lolos ya lapor. Itu kan sebuah kebanggaan juga, seperti itu ya.
Nah, ini ada juara 2 di UIN, UAD, UHAMKA, micro teaching di ini nggak salah, nah di Unpad nih. Nah, kemudian ini data yang lama itu lolos pendanaan proposal PKM itu 7 proposal lolos didanai. Dari 99 itu Uninda. Jadi Uninda ada 9 proposal yang lolos didanai, kemudian yang dari fisika itu 7. Kemudian dari tahun 2020 yang lolos dari Uninda itu 11, tapi yang 9 dari fisika. 2021 lebih banyak lagi, 11 dari fisika. Kemudian bahkan ada yang lolos PIMNAS. Yang lolos PKM aja udah dapat beasiswa gitu kan. Dapat dana dari pendanaan ini. Kemudian dapat nilai A. Kemudian lolos PIMNAS dapat beasiswa lagi. Oh, itu udah bertubi-tubi gitu kan. Masa iya kamu nggak mau gitu kan. Jadi yang ingin mengubah diri itu ubah diri sendiri dulu gitu kan. Gitu. Nah, kebetulan itu kan di program studi pendidikan fisika kan ada tim dosen PKM tuh. Nah, PKM ini bukan hanya PKM yang ini, tapi untuk membina seluruh kegiatan-kegiatan ini. Ada Bu Irnin, ada Bu Indika, ada Pak Andri. Nah, itu yang mengkoordinasi atau mengkoordinator lah gitu. Nah, kalau kamu ingin misalkan ada dosen lainnya gitu, ya silahkan nanti komunikasikan. Jadi nanti akan diarahkan. Jadi ketika kamu punya ide tapi masih samar-samar gitu ya, kamu bicarakan lah minimal ketiga dosen ini dulu gitu kan. Nanti akan dikasih arahan. Oh, akhirnya terbentuk sebuah ide yang menarik itu seperti itu. Jadi nggak semerta-merta ikut langsung juara, semuanya ada butuh prosesnya. Nah, ini juga nih ada lomba di mana nih juara harapan, ada yang juara posi, ada yang apa nih grand closing Amelia Megananda di Padang nih di Andalas. Kemudian ini Raika di Kuantum di UAD juga. Nah, sekarang kita akan bahas terkait pengertian seminar gitu kan. Kalau kata seminar itu kan berasal dari kata Latin seminarum, berarti benih. Jadi sebenarnya berarti tempat menanam benih-benih kebijaksanaan. Jadi kalau saudara pernah ikut seminar-seminar, seminar pendidikan atau seminar MLM gitu kan, itu kan ibaratnya kan menanam gitu kan. Jadi kita bicara pendidikan aja ya. Nah, menanam konsep-konsep temuan-temuan ilmiah baru. Jadi ketika saudara ikut seminar, wah ternyata ada hasil riset seperti itu, wah, kamu kebayang tertarik, nah, kamu kembangkan di tempat tugas kamu misalkan, atau dikembangkan menjadi sebuah riset kamu. Nah, seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, mungkin kalau kamu mahasiswa, seorang ahli bisa dianggap seorang dosen gitu kan. Nah, ibaratnya kalau kita simpulkan seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis. Nah, ini kalau salah satu jalan untuk dapat nilai kan seminar nasional ya. Kamu ikut seminar, tapi sebagai pemakalah gitu. Nah, nanti begitu seminarnya sudah selesai, nanti akan dibagi dalam ruangan-ruangan, kamu mempresentasikan artikel kamu, nah itu adalah penyampaian materi. Ya, oke, ini bisa dibaca sendirilah tentang definisi-definisi gitu kan. Ini ada tugas gitu kan, tapi kalau kamu bisa mendapat nilai A dengan cara 6 tadi itu ya silahkan gitu. Itu juga boleh. Ini cara berkelompok. Nah, karya tulis ilmiah gitu kan. Karya tulis ilmiah itu kan laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti. Mungkin kalau teman-teman pernah dulu sekolah SMA kan ada KIR gitu kan. Karya ilmiah remaja. Itu kan dasar-dasar dari sebuah kegiatan apa ya? Mengasah keterampilan proses sains itu kan di situ gitu kan. Jadi sebenarnya itu dari SD itu sudah ditanamkan how to gitu kan, bagaimana cara meneliti gitu kan, dengan cara observasi, kemudian menggunakan treatment-treatment, kemudian hasil dilaporkan kan seperti itu. Jadi ya nggak jauh beda, bedanya itu semakin tinggi level pendidikannya itu semakin fokus apa yang akan ditulis atau diteliti itu seperti itu. Nah, KTI adalah tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan penyelidikan,
pengamatan maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ditulis menggunakan bahasa yang baku. Contoh, misalkan nih yang lagi ngajar, udah ngajar di sekolah, wah ternyata pembelajaran online itu fleksibel gitu kan. Tapi ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak positifnya apa? Nah, itu kamu bisa membuat sebuah laporan tertulis. Jadi nanti ada temuan. Oh, ternyata lebih banyak dampak positifnya dibandingkan dampak negatifnya pembelajaran online. Bagi siapa? Nah, kan baginya belum tahu. Apakah bagi guru bagaimana, bagi siswa bagaimana, bagi orang tua bagaimana. Itu kan perlu kajian mendalam lagi seperti itu. Jadi, nggak perlu berpikir judulnya harus bagus, tapi hal-hal yang mendasar tapi ngena gitu loh. Itu adalah riset yang bagus seperti itu. Nah ini kan logis gitu kan, dapat diterima oleh akal sehat. Nah, jangan sampai kamu ingin meneliti tentang eh, apa ya, mengukur jarak alam semesta gitu kan. Nah, itu logis bisa gitu kan, tapi kan kalau secara kemampuan kamu sanggup nggak gitu. Jadi diukur juga dengan kemampuan kita sendiri. Data yang jelas, data harus jelas sesuai fakta. Jangan menggunakan data palsu atau data manipulasi. Objektif, ditulis secara benar sesuai fakta tanpa rekayasa. Ya, misalnya kamu neliti air sungai gitu. Air sungai ini warnanya coklat ya, tulis coklat. Jangan dibilang kamu ngeliatnya coklat, nulisnya bening. Kamu ngeliat udaranya itu kotor, kamu tulis udaranya bersih. Itu kan namanya nggak sesuai dengan fakta yang ada. Sistematik, penulisan tersusun sesuai prosedur yang berlaku. Pembahasan tuntas dan menyeluruh menggunakan bahasa yang baku dan dapat diuji kebenarannya dan kebenarannya bisa dibuktikan. Contoh misalkan gini, eh, gadget membuat anak kecanduan gitu, kecanduan dalam bermain game gitu kan. Nah, itu kamu bisa uji kebenarannya, kamu bisa ngamati, oh ternyata benar gadget itu membuat kecanduan. Atau misalkan eh, udara yang ada di lingkungan pabrik lebih kotor dibandingkan udara yang di pegunungan, itu jelas gitu kan. Cara kasat mata udah kelihatan. Atau misalnya membandingkan kualitas air sungai di bagian hulu lebih baik di bagian hilir. Dampaknya kan seperti itu. Itu kenapa yang bagian hilir lebih jelek, alias sungainya itu bisa diriset lagi. Berdasarkan apa? Misalkan pH-nya, warnanya, kemudian suhunya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan riset seperti itu. Atau misalkan minyak goreng merek Broko lebih mahal dibandingkan Sanko, ya jelas karena kan yang kualitasnya beda, itu juga bisa seperti itu. Ya pokoknya hal-hal yang terkait dengan fakta itu bisa diteliti. Nah, karakteristik karya tulis ilmiah itu setiap karya tulis ilmiah harus memenuhi format dan persyaratan yang ditentukan. Artinya ketika kamu nulis ini harus sesuai format yang sudah ditentukan. Contoh, kamu nulis skripsi nih, ya gunakan format Unindra karena kan kamu mahasiswa Unindra. Jangan sampai kamu nulis skripsi tapi pakai format kampus lain. Di sini misalkan pakai kutipannya body note, kampus lain pakai footnote. Nah, kamu nulis pakai footnote ya kan nggak sesuai, itu juga pasti salah. Karya ilmiah yang baik harus dirancang secara sistematis dan runtut, ya dari sistematis dari awal nih misalnya pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian teori, kerangka berpikir, uji hipotesis, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan. Ini seperti itu urutannya. Salah satu teknik yang mudah adalah dengan membuat kerangka tulisan. Nah, itu seperti ini. Nah, ini sebuah format dasar karya tulis gitu kan. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, analisis dan simpulan daftar pustaka. Ini hal-hal yang eh, formatnya seperti inilah. Nah, kemudian bagaimana menemukan ide kreatif? Rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan liwa 5W plus 1H gitu kan, agar mudah menemukan ide-ide yang dapat ditulis sehingga menulis menjadi mudah. Contoh, kenapa ya percepatan gravitasi bumi 9,8 di teori? Apakah
berbeda kalau saya ngukurnya di Tegal sama di Bekasi ya. Itu kan bisa itu, karena kan kita punya konsep dasar setiap ketinggian tertentu itu percepatan gravitasi kan berkurang kan makin tinggi. Nah, kenapa ya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius sasaran teori. Tapi kalau di gunung, apakah iya 100 derajat? Nah, itu kan hasil hasil riset. Kemudian kamu pernah percobaan di laboratorium itu terkait dengan apa? Uji viskositas kekentan aja cair. Pas kamu pakai gliserin gitu kan, oh misalkan apa? Biji besi dicelupkan, oh waktunya 4,5 detik ya. Ah coba saya pakai ini, pakai oli gitu kan. Oh lebih lama. Oh pakai sunlight, oh lebih cepat. Nah itu kan kamu bisa ngukur, berarti kekentalan itu mempengaruhi kecepatan. Atau kamu juga bisa ngukur nih, kenapa ya oli apa? Yang mahal oli apa sih di mobil? Hmm, oli sel gitu lah. Misalnya oli sel kok mahal banget ya? Oh, di situ tertulisan sama-sama misalkan sayanya itu 5W10 gitu. Kita bandingkan dengan oli yang lain. Oh, ternyata olinya itu emang lebih bagus dari warna, kemudian dari kekentalan. Oh, itu seperti itu kan hal-hal yang mendasar. Bahkan kamu juga berpikir gini, eh kenapa ya mobil bisa jalan gitu kan? Kenapa ya kalau di salju itu mobil harus pakai rantai rodanya? Itu kan hal-hal riset yang harus kamu gali gitu. Nah, itu salah satunya itu masih banyak lah cara-cara. Jadi timbulkan pertanyaan dalam pikiran Anda sehingga kamu penasaran, kemudian penasaran kamu dibuktikan dengan ada teori yang mendukung, maka kamu bisa lakukan riset seperti itu. Nah, misalkan contoh lainnya nih, misalkan waktu zamannya pandemi gitu kan. Perasaan waktu zamannya pas pandemi itu udara terasa bersih gitu kan. Nah, pada saat sekarang, pada saat PSBB, pada saat normal, udara makin kotor. Nah, itu kan kamu bisa dilakukan riset-riset sederhana seperti itu. Atau membandingkan ini, kok rasa minum apa air mineral yang mereknya Aqua lebih seger, tapi kalau air mineral lebih manis, kalau fit biasa aja. Nah, kan kamu bisa ngebandingin nih. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang ada di lingkungan itu bisa dilakukan. Itu ya. Nah, kemudian pemicu ide ada di mana-mana. Yang dibutuhkan adalah sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Kita perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Itu eh, intinya terus mengembangkan rasa ingin tahu dulu. Kalau udah rasa ingin tahunya ada, kamu penasaran, kamu cari sumber sumber data, kamu mulai nulis, nah insya Allah akan terjawab penasaran kamu. Nah, ide kreatif gitu kan, ini apa nih? Kamera handphone, ini kan apa nih? Handsfree handphone kan, jadi kalau nggak punya ini ya, pokoknya hal-hal yang bahkan kalau kamu pernah lihat ide-ide PKM teman-teman mahasiswa Unindra itu kan kreatif-kreatif itu. Ada apa? Ada jam untuk mengukur denyut jantung yang terintegrasi smartphone. Ada juga yang mengukur apa apa ya? Mengukur kadar ini formalin gitu atau boras. Ada juga tongkat tunanetra yang bisa suara. Ada penggaris penggaris berbasis Arduino. Kan macam-macam tuh banyak ide-ide teman kamu tuh. Itu bisa ditiru juga. Ya udah ya. Nah, oke, intinya itu maksimalkan otak kanan gitu kan. Otak kanan itu untuk mencari ide-ide masalah, kemudian otak kiri itu akan melakukan analisis gitu kan. Nah, makanya seimbang antara otak kiri dan otak kanan itu harus seimbang. Ya beda-beda dikit boleh lah 60-40 tuh boleh, tapi jangan terlalu menggunakan otak kiri terus otak kanan terus yang terbaik itu yang seimbang seperti itu. Nah, sumber ide dari mana gitu kan? Baca laporan hasil penelitian, baca artikel. Jadi kalau baca jurnal lah, baca artikel yang ada di jurnal, seminar dan diskusi, itu kamu baca. Nah, kalau di artikel yang di jurnal di Google Scholar kan kamu bisa batasi nih, oh riset yang terbaru dari 2018 sampai 2022 apa sih gitu kan. Nah, itu kamu bisa. Bahkan kamu bisa juga ada sebuah metode untuk mencari keterbaruan. Wah, riset ini baru nih.
layak untuk diteliti itu bisa menggunakan publish or perish atau Fossewer. Nanti di mata kuliah kajian hasil itu akan saya ajarkan bagaimana menemukan riset terbaru, atau nanti di mata kuliah seminar praskripsi saya ajarkan. Nah, teknik menciptakan ide baru, brainstorming gitu kan. Kamu tukar ide dengan teman-teman kamu gitu kan. Saling ngobrol, tapi ngobrol itu bukan ngobrol ini julid gitu kan. Enggak gibah gitu, tapi gibah yang bermanfaat. Fokus group discussion gitu. Kamu bisa bertanya dengan dosen, bisa dengan dosen lain, ataupun kamu bicara dengan teman-teman yang risetnya itu sama dengan kamu. Kemudian library internet. Intinya itu kamu harus baca gitu kan. Kalau nggak baca itu ya gimana? Kan kamu udah jelas dulu. Zaman SD kalau tuh ada sebuah kalimat atau apa kata-kata mutiara itu, buku adalah jendela dunia. Buku jendela dunia. Kalau nggak dibaca ya ditutup terus jendelanya kan, seperti itu. Jadi intinya harus baca. Nah, kemudian ketika kamu udah dapat ide nih, kira-kira ide kamu ini risetnya bermanfaat nggak untuk orang gitu? Atau hanya bermanfaat hanya untuk menjawab penasaran diri kamu sendiri aja tapi nggak ada manfaatnya, itu juga nggak baik. Jadi harus bermanfaat, menarik, spesifik, dan memiliki referensi. Dulu pernah ada yang melakukan riset tapi nggak ada referensinya, itu hanya berdasarkan penasaran diri sendiri, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Nah, jadi sekarang yuk kita mulai berpikir ide-ide untuk riset nanti di seminar, di sudah untuk skripsi itu mau risetnya tentang apa sih, dari sekarang mulai dipikirkan. Jadi jangan mikirnya itu nanti pas di semester 7, mikir dari sekarang nih. Wah, saya udah mulai riset tentang ini terus nih, nanti semester 7 ini lagi ya, nanti tinggal dikomunikasikan dengan pembimbingnya. Nah, misalkan terbatasan alat peraga fisika di sekolah. Itu kan masalah tuh. Nah, ide kamu muncul, oh saya harus bikin alat ini, alat percobaan bidang miring, tapi menggunakan sensor. Itu kan sensornya keterbaruan kan. Nah, atau kamu pengen membuat bahan ajar, misalkan nggak ada media pembelajarannya konvensional, hanya buku, kamu bikin media pembelajaran berbasis flipbook, atau bikin video-video pembelajaran yang lebih bagus lagi lah, seperti itu. Nah, ini media pembelajaran atau modul praktikum nih. Modul-modul praktikum biasanya kan masih sederhana. Nah, itu kamu buat sendiri, berbasis saintifik atau yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, itu kan juga bisa. Nah, latar belakang, pikirkan apa saja solusi yang pernah ada, pikirkan ide solusinya, solusi yang pernah ditawarkan. Nah, ini eh, jadi dalam bikin latar belakang itu yang paling sulit itu bikin latar belakang sebenarnya. Tapi sebenarnya gini, latar belakang itu misalkan kamu ingin melakukan penelitian, mengembangkan riset, eh, apa ya, alat peraga lah, alat peraga tadi. Nah, kamu kondisi idealnya alat peraga itu bagus untuk menunjang pembelajaran fisika. Itu kondisi ideal. Faktanya, nah kamu bicara fakta, faktanya itu nggak ada tuh alat di sekolah itu. Solusinya apa? Ya solusi kamu ingin mengembangkan alat itu. Harapannya apa? Ya dengan alat itu ntar diharapkan gini gini gini. Itu seperti itu. Jadi bikin 5 paragraf lah, paling banyak 5 paragraf untuk latar belakang. Identifikasi masalah, pembatasan. Jadi eh, kira-kira masalah apa aja yang muncul dari judul karya ilmiah kamu gitu kan, diidentifikasi, kemudian pembatasan masalah dibatasi, dirumuskan tujuan dan manfaatnya. Jadi rumusan dengan tujuan ini berhubungan. Kalau rumusan masalah yang kamu buat ada satu, ya tujuannya satu dan manfaatnya satu. Kalau rumusannya ada 5 masalah yang misalkan, ya tujuannya 5, manfaatnya 5. Jadi ada saling keterkaitan. Nah, di sini ada tema penelitian di pendidikan fisika gitu kan. Sebenarnya Mas ini masih berkembang lagi gitu kan. Tahun 2020 ini. Komputasi fisika, misalkan kamu bikin menganalisis
gerak lintasan parabola, lemparan bola basket ataupun apa itu menggunakan software, eksperimen fisika, pembuktian sebuah teori ini macam-macam nih. Meta analisis gitu kan, kajian fisika teori, misalkan kamu pas ingin mengkaji teori fisika tentang kenapa sih kemungkinan itu nilainya satu atau association block, nah itu silakan kalau kamu punya kekuatan atau fisika material gitu kan. Fisika material misalkan gini, eh kalau kan kamu tahu kanvas rem ya, kanvas rem motor itu, kanvas rem motor itu kan ada bahannya tuh. Nah, kalau dengan motor vario dengan kelajuan 80 dengan kanvas rem sederhana itu misalnya bisa menghentikan laju motor dalam waktu berapa meter dengan berapa second. Nah, kamu ingin ubah nih pakai material yang lebih bagus lagi. Apakah nanti bisa memperpendek waktu pengereman? Nah, itu kan juga hal-hal atau bikin misalkan eh, sepatu gitu kan, sepatu anti bau. Artinya kan kulitnya kulit apa? Misalnya yang biasanya kan pakai kulit sapi, kambing atau itu. Nah, kalau kamu pakai kulit buaya kan seperti itu kan, apakah hal seperti itu bisa lah seperti itu. Evaluasi program pembelajaran kalau mungkin yang udah jadi guru gitu kan. Nah, kamu bisa mengevaluasi pembelajaran dari evaluasi prosesnya lah, misalkan prosesnya dari awal sampai akhir. Itu nanti ketahuan kelebihannya apa, kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki apa, sehingga nanti muncul saran dan perbaikan. Pengembangan instrumen, misalkan kamu ingin mengembangkan instrumen pengukuran kemampuan berpikir kritis atau pengukuran eh, fisika apa ya, Portayer 4 tingkat, 5 tingkat, nah itu kan atau menggunakan instrumen AKM yang sekarang lagi ngetren, asesmen kecukupan minimal itu juga bisa. Oke, banyak lah. Nanti tinggal kira-kira mau risetnya apa, nanti tinggal bicara dengan dosen pembimbingnya. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau nanti bisa tulis di tanyakan di WA group. Jangan lupa untuk di like video ini, kemudian komentar, tulis nama dan NPM di kolom komentar sebagai daftar absensi kehadiran. Jadi selain absensi kehadiran itu secara menggunakan LMS, nanti saudara juga ngeklik nama dan NPM di kolom komentar. Itu nanti akan saya pantau. Terima kasih sudah menonton. Oh, kok sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan paparan untuk pertemuan pertama di mata kuliah seminar fisika. Jika ada pertanyaan nanti kita akan lanjut di WA group. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.